Perkenalkan, kami dari KKMT periode 2 tahun 2021, kelompok Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, ingin mempresentasikan materi mengenai stunting. Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa data Kemenkes mencatat sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia bertubuh pendek. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Apa itu stunting? Stunting merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau juga disebut kerdil dari standar usianya. Stunting merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama atau kronik. Adapun ciri-ciri dari stunting yaitu usia anak dari 8 sampai 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Dan yang kedua itu ciri-cirinya pertumbuhan gigi terlambat, dan yang ketiga tanda pubertas terlambat, keempat pertumbuhan melambat, kelima performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, yang keenam wajah tampak lebih muda dari usianya. Bagaimana proses terjadinya stunting? 24,2% wanita usia subur usia 15-49 tahun di Indonesia hamil dengan risiko kurang energi kronik atau KEK dan anemia sebesar 37,1%. Ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia, 46,6% remaja putri di Indonesia usia 15-19 tahun kondisinya berisiko kurang energi kronik atau KEK. Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi tidak mencukupi kebutuhan. Yang terakhir, kondisi anak Indonesia pada umumnya baik pada saat lahir, akan tetapi terjadi gagal tumbuh setelah memasuki usia 2-3 bulan. Faktor penyebab stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi intervensi yang menentukan pada 1000 hari pertama. Yang pertama ada praktek pengasuh yang tidak baik, kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan. 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. Kedua, kurangnya akses ke makanan yang bergizi. 1 dari 3 ibu hamil anemia, makanan bergizi mahal. Yang ketiga, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar di ruang terbuka. Yang kedua, ada 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Yang keempat, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Ada 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini. Yang kedua, ada 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi dan zat besi yang memadai. Yang ketiga, ada menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu. Yang keempat, ada tidak mendapatkan akses yang memadai di layanan imunisasi. Dampak stunting ada 2 dampak stunting, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek terbagi menjadi 4, yaitu pertama, terganggunya perkembangan otak, kedua, kecerdasan berkurang, ketiga, gangguan pertumbuhan fisik, keempat, gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan pada dampak jangka panjang terbagi menjadi 3, yaitu pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan presentasi belajar, kedua, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, ketiga,
ketiga, risiko tinggi untuk munculnya penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Pencegahan dan penanganan stunting. Tujuan pencegahan dan penanganan stunting yang pertama, agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Kedua, memiliki kemampuan berorganisasi dan berkompetensi di tingkat global. 3 hal penting dalam pencegahan stunting. Yang pertama, perbaikan terhadap pola makan atau gizi. Yang kedua, perbaikan pola asuh. Dan yang ketiga, perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Adapun makanan bergizi yang mengandung karbohidrat, yaitu contohnya seperti nasi dan ubi-ubian. Selanjutnya, penuhi makanan bergizi yang mengandung protein, antara lain ada susu dan telur. Selanjutnya, penuhi makanan bergizi yang mengandung lemak seperti ikan dan kacang-kacangan. Selanjutnya, penuhi makanan bergizi yang mengandung vitamin A, B, C, D, E, dan K seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir, penuhi makanan yang mengandung mineral kalsium, magnesium, zat besi, dan fosfor. Demikian materi kami mengenai stunting. Semoga bermanfaat. Terima kasih.